Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Halo Bu Ina dan teman-teman, pada hari ini kami akan memberikan hasil diskusi kami tentang segmentation targeting dari Garuda Indonesia. Perkenalkan, ada saya Nanda, ada Mika Zaria, ada Hia Cinta Mariskoti, ada Gevinda Ayu, dan yang terakhir ada Katarina Kintan. Oke, kita akan mulai analisis STP Garuda Indonesia yang pertama, yaitu segmentasi. Untuk segmentasi Garuda Indonesia yang pertama, yaitu segmentasi demografi, di mana penumpang Garuda Indonesia sendiri berusia 17 sampai kurang lebih 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta pendapatannya 5 juta sampai kurang lebih 10 juta per bulan, dan pekerjaan dari penumpang Garuda Indonesia sendiri bermacam-macam, mulai dari pengusaha, karyawan swasta, dan pegawai pemerintahan. Untuk segmentasi geografisnya, Garuda Indonesia memiliki target wilayah di kota-kota besar dan ibu kota yang memiliki potensi di bidang industri pariwisata, bisnis, dan ekonomi. Di antaranya ada Jakarta, Yogyakarta, Balikpapan, Denpasar, Surabaya, Medan, dan yang lainnya. Untuk pasar internasional, Garuda Indonesia memiliki pasar Singapura, Hong Kong, Sydney, Jeddah, Kuala Lumpur, Amsterdam, dan yang lainnya. Baik, berikutnya kita bisa lihat dari segmentasi psikologi yang mana dari Garuda Indonesia ini mentargetkan masyarakat yang eksklusif atau bisa kita katakan masyarakat yang memperhatikan kualitas pelayanan dari maskapai yang digunakan, memperhatikan dari kenyamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari segmentasi behavioral itu dari Garuda Indonesia mentargetkan market atau masyarakat yang sering melakukan perjalanan bisnis. Minimal itu 1 minggu sekali karena misalkan seorang pebisnis yang memiliki lokasi perusahaan dengan tempat tinggalnya itu berbeda wilayah. Jadi kemungkinan itu pada weekend mereka akan pulang ke tempat asalnya dan kemudian pada weekday akan kembali lagi ke daerah di mana ia melakukan aktivitas bisnis seperti itu. Nah, baik, selanjutnya di sini ada analisis targeting. Analisis targeting sendiri yaitu target yang dimiliki dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Target yang dimiliki dari penerbangan Garuda Indonesia sendiri ialah sekitar umur 25 sampai 50 tahun yang dimana memiliki penghasilan 5 juta sampai lebih dari 10 juta per bulannya. Nah, selain itu, kelompok juga menganalisis targeting ini menggunakan analisis SWOT atau SWOT. Nah, yang pertama ini dalam aspek strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan ini merupakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sendiri ini dimiliki oleh negara Indonesia. Selanjutnya, maskapai penerbangan ini merupakan salah satu maskapai penerbangan yang mampu beroperasi 600 penerbangan dengan jumlah armada sebanyak 196 per harinya. Selanjutnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia ini memperoleh banyak penghargaan, yaitu pada tahun 2014 sampai 2017 menerima penghargaan The World Cabin Crew. Selanjutnya ada The World's Most Loved Airline pada tahun 2016, The World Best Economy Class dari Skytrax. Nah, Skytrax sendiri merupakan lembaga riset penerbangan yang berbasis di London pada tahun 2013. Selanjutnya juga pada tahun 2019, maskapai penerbangan Garuda Indonesia sendiri ini menerima Best Airline Marketing yang diberikan oleh Changi Airport. Selanjutnya ini ada dalam aspek weakness atau kelemahan. Dari adanya biaya operasional yang tinggi, hal tersebut juga berdampak pada tarif tiket yang ditawarkan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia sendiri ini mahal, sehingga membedakan dengan maskapai penerbangan lainnya. Selain itu, Garuda Indonesia sendiri ini memiliki utang yang sangat besar, yang dimana telah dilansir dalam kompas.com, yang telah dikatakan sendiri oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, yaitu Irfan Setiaputra, bahwa saat ini pada tahun 2020, PT Persero
Garuda Indonesia memiliki utang sebesar 2,2 miliar US dollar atau setara dengan 32 triliun rupiah. Selanjutnya dalam aspek opportunity atau peluang. Dalam aspek opportunity atau peluang sendiri, yaitu pada tahun 2012 sampai 2016, PT Garuda Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan salah satu klub sepak bola Inggris, yaitu Liverpool. Nah, untuk yang analisis yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu pesaing dari Garuda Indonesia sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam domestik dan ada dalam penerbangan internasional. Untuk yang domestik sendiri, saingan yang dimiliki oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah NAM Air, Citylink, Air Asia, Batik Air, dan lain-lain. Untuk penerbangan internasional, khususnya dalam Jakarta-London, yang telah dilansir oleh Kompas.com, yaitu ada Singapore Airlines, ada Qatar Airlines, dan ada Emirates. Selanjutnya adalah positioning di sisi unique selling proposition. Pada Indonesia menjadi unggulan adalah hospitality, pelayanan dari mereka. Pada Garuda Indonesia adalah Garuda Indonesia Experience. Ini merupakan sebuah konsep pelayanan yang mengutamakan kenyamanan dan hospitality bagi para penumpangnya. Dan pelayanan ini diwujudkan melalui pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Secara singkat, 5 tahapan tersebut merupakan tahapan dari sebelum seorang penumpang berangkat sampai pada bandara tujuan. Konsep ini diwujudkan melalui panca indera manusia, yaitu sight, sound, tongue, touch. Melalui salah satu contohnya adalah makanan-makanan yang ada dalam Garuda Indonesia merupakan masakan-masakan khas Indonesia. Juga dengan lagu-lagu yang diputarkan merupakan lagu-lagu nasional Indonesia atau lagu-lagu dalam negeri. Konsep Garuda Indonesia Experience pada dasarnya ingin menghadirkan Indonesia dalam proses perjalanan dari bandara pemberangkatan hingga bandara tujuan. Sehingga ini juga diwujudkan dalam ornamen-ornamen yang ada dalam Garuda Indonesia. Selanjutnya, selain yang udah disebutin Mika tadi, pada kelas bisnis Garuda Indonesia juga memberikan alat makanan seperti pisau stainless, sendok, garpu, pisau roti, dan sebagainya. Nah, hal tersebut disediakan oleh Garuda Indonesia untuk memudahkan para penumpang dalam menikmati hidangan yang disajikan. Lalu pada kelas bisnis juga, Garuda Indonesia memiliki ruang tersendiri bagi penumpang untuk menunggu penerbangan yang akan dilakukan, seperti restoran. Lalu pada kelas ekonomi, Garuda Indonesia menyediakan fasilitas televisi supaya penumpang merasa nyaman saat penerbangan dan tidak merasa bosan. Selain itu, pada Bandara Soekarno-Hatta, Garuda Indonesia juga memiliki terminal khusus untuk mengakses Garuda Indonesia, yaitu pada Terminal 3. Tentu saja fasilitas yang telah diberikan Garuda Indonesia ini sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pada Garuda Indonesia. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada positioning map yang kita buat dalam bentuk kuadran. Nah, di sini kita mengkombinasikan dari kualitas pelayanan serta harga dari maskapai itu. Nah, bisa kita lihat Garuda Indonesia ini posisinya ada di paling kanan dan paling atas karena memang dari sekian maskapai yang ada di Indonesia, Garuda Indonesia ini adalah maskapai yang memiliki harga yang paling tinggi serta kualitas terbaik. Bisa kita ketahui dari penjelasan teman-teman sebelumnya ya. Nah, kemudian kita lihat sedikit ke kiri dan bawah itu ada Citylink dan Sriwijaya Air yang bisa kita katakan kualitas serta harganya itu mirip-mirip 11-12. Ya, pelayanannya masih bagus, masih cukup bagus serta harganya yang masih cukup tinggi juga. Nah, kemudian turun lagi itu ada Lion Air dan Air Asia yang harganya cukup murah atau lumayan murah serta pelayanannya yang
standar. Nah, jadi Lion Air dan Air Asia ini juga 11-12 ya dari harga serta kualitas pelayanannya. Nah, kemudian turun lagi ada Batik Air, kemudian kita turun lagi ada Wings Air dan Nam Air yang harganya cenderung murah serta kualitas pelayanannya yang tidak begitu buruk. Nah, juga dari awak pesawat atau badan pesawatnya itu yang lebih sempit sehingga tempat duduknya juga agak mepet-mepet. Nah, jadi sekian presentasi kelompok kita tentang STP dari Garuda Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman semua ya. Terima kasih. Bye-bye.